Dan khususnya hari ini saya mau bicara tentang komitmen dengan pasangan dalam keluarga. Ada hubungannya, something to do with family. Ini baik juga untuk didengarkan buat yang belum menikah, ya. Apalagi yang mau menikah, sangat baik untuk juga bisa belajar dari kebenaran ini. Oke. Kalau saudara tidak sempat mendengar tentang komitmen, saya encourage saudara untuk dengar di YouTube, ya. Kita dalam bulan ini terus bicara tentang komitmen. Di minggu pertama saya sudah mengawali, ya, tentang apa itu komitmen, tetapi sekarang kita mau menukik pada komitmen hubungan keluarga. Nah, komitmen adalah saya katakan penyerahan diri kepada hubungan dan tujuan. Komitmen dalam pernikahan, komitmen dalam keluarga adalah penyerahan diri kepada institusi pertama yang Tuhan dirikan di muka bumi ini. Ya, di mana institusi ini punya tujuan satu, memproduce manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, kemudian memerintah di bumi ini. Institusi ini punya satu tugas yang sangat mulia, yaitu menghasilkan pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan atau duta-duta kerajaan di muka bumi ini. Nah, tujuan ilahi gambar dan rupa Allah, ya, itu ada dalam institusi ini. Ketika kita komitmen pada keluarga, berarti kita menyerahkan diri kita kepada institusi ini dengan tujuan yaitu gambar dan rupa Allah yang memenuhi berkuasa di bumi dalam keserupaan dengan Kristus. Nah, Kejadian pasal yang pertama kita sudah sering belajar bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan memilih manusia untuk menjadi pelaksana kehendaknya. Nah, tetapi yang menarik dalam Kejadian pasal kedua, rupanya gini, Tuhan mempercayakan manusia sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kepercayaan. Banyak orang benci dengan yang atau tidak suka dengan apa yang namanya tanggung jawab. Padahal tanggung jawab adalah kepercayaan. Saudara hanya memberikan tanggung jawab kepada orang yang saudara percayai, ya kan? So, tanggung jawab itu adalah kepercayaan. Nah, salah satu kepercayaan terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia dalam tanggung jawab pengelolaan adalah ini, mengelola institusi keluarga atau mengolah institusi rumah tangga. Ini kepercayaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena lewat pernikahanlah gambar Allah dimultiplikasi. Makanya saya katakan tanggung jawab pengelolaan ini luar biasa. Sebab lewat keluarga gambar Allah dimultiplikasi. Oleh karena itu hubungan suami istri itu mahal banget. Itu istimewa banget. Kenapa? Karena di sanalah Tuhan mempercayakan kuasanya, Tuhan mempercayakan wajahnya, Tuhan mempercayakan gambarnya. That's why kekristenan menolak hubungan seks di luar nikah. Karena hubungan seks itu mahal sekali harganya, istimewa. Sebab di sana Tuhan mempercayakan loh kuasanya, gambarnya, wajahnya Tuhan percayakan dalam hal tersebut. Nah, karena saking pentingnya ini, tanggung jawab manusia juga sangat berat di sini. Maka iblis tahu persis, iblis selalu mau menyerang institusi yang satu ini. Iblis mau menyerang generasi yang akan datang, yang akan menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Kita lihat waktu zaman Musa misalnya, ya, melalui Firaun, iblis pakai Firaun, dia mau bunuh semua bayi laki-laki. Dia mau hentikan pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan. Di zaman Tuhan Yesus, lewat tangan Herodes, kembali iblis mau bekerja, juga Herodes mau suruh bunuh semua bayi laki-laki. Intinya satu, iblis mau merusak, mau menghentikan para pelaksana kehendak Tuhan. Tapi di zaman sekarang, kita udah gak hidup di zaman barbar, kita tidak bisa main suruh bunuh, tapi iblis merusak dengan cara yang lain. Saudara sadar atau tidak? LGBT, pernikahan sesama jenis, saya percaya itu semua produk kegelapan. Iblis rusak dengan cara yang lain. Memang tidak bisa dibunuh langsung, tapi sekarang Adam dengan Joni, ya, Melisa dengan Siska. Iblis rusak dengan cara yang lain. Kita mengasihi semua manusia, tapi kita tidak bisa kompromi dan mengiyakan kepada prakteknya, ya. Tetapi kita tidak membenci siapapun dia, kita kasih. Coba kita lihat Alkitab kita,
Kejadian 2 ayat 24. Kita akan mulai dari sini dulu. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu, garis bawahi kata bersatu, dengan istrinya. Sehingga keduanya, garis bawahi ini, menjadi satu daging. Rupanya dalam pernikahan ada dua hal yang Tuhan mau tuju. Yang pertama, bersatu dengan istrinya. Itu bicara oneness, itu bicara unity, itu bicara sinergi. Yang kedua adalah menjadi satu daging. Itu bicara intimacy. Nah, kita akan bahas kedua hal ini pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang bersatu dengan istri, ya, atau oneness, atau unity, atau sinergi. Sinergi itu bukan sekedar 1 tambah 1 sama dengan 2. Sinergi itu 1 tambah 1 itu bisa jadi 100. 1 tambah 1 itu bisa jadi 1000. Sinergi itu gini. Kalau Brother Stanley mengerjakan sendiri bisa menghasilkan 10. Tapi kalau bersama-sama dengan Cindy menghasilkannya bukan 20, tapi 1000. That is sinergi. Itu sinergi. Sendiri kita bisa 100, tapi kalau bersama-sama dengan pasangan kita, kita bukan jadi 200. Tapi kita mungkin bisa jadi 1000, mungkin bisa jadi 10.000. Makanya di balik penyatuan laki-laki dan wanita, itu terdapat kuasa yang luar biasa. That is the power of unity. Ya. Di mana ada sinergi, di mana ada unity, di situ ada kerukunan. Dan Alkitab bilang kalau ada kerukunan, berkat Tuhan diperintahkan ke sana. Maka sangat penting hal yang satu ini namanya sinergi. Sinergi itu bisa menghasilkan ledakan yang luar biasa. Dan ini tidak otomatis langsung ketika Anda menjalani sebuah resepsi pernikahan. Percayalah, resepsi pernikahan tidak menjadikan sebuah sinergi. Sinergi hanya bisa terjadi kalau Tuhan ada di situ. Makanya begini, mustahil pernikahan yang kuat kalau Tuhan tidak ada di situ, Tuhan tidak involve di situ. Sebab pernikahan itu idenya Tuhan, maka Tuhan harus ada di dalam pernikahan itu, Tuhan harus ada di tengah-tengah pernikahan itu. Tuhan adalah paradigma pernikahan Kristen. Tuhan adalah paradigma pernikahan Kristen. Dia adalah sumber semuanya. Maka mustahil kita punya pernikahan yang kuat, yang bersinergi, yang unity, kalau kita tidak terhubung dengan sumber. Sebab sumbernya adalah Tuhan, paradigmanya adalah Tuhan sendiri. Sebab itu idenya Tuhan. Kita tidak bisa mengambil ide dari tempat lain. No, this is original God's plan. Kalau saudara mau punya sinergi itu, pastikan Tuhan harus ada di situ. Kalau Tuhan tidak ada di situ, Anda cuma coba mengambil ide-ide dunia masuk ke situ, itu tidak akan menghasilkan sinergi yang menghasilkan keturunan-keturunan ilahi yang akan menjadi pelaksana kehendak Tuhan di bumi ini. Masalahnya saudara, sinergi ini sulit. Karena pria dan wanita adalah dua jenis makhluk yang berbeda. Nah, ini nanti yang sedikit kita pelajari. Sinergi ini tidak gampang. Sebab manusia, pria dan wanita ini memang dua makhluk yang sangat berbeda. Makanya pernikahan adalah sekolah yang wisudanya sampai maut memisahkan. Ini sekolah yang paling sulit, sekolah yang paling susah. PhD Anda bisa selesaikan dalam 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Tapi kalau yang namanya pernikahan ini sekolah kehidupan di mana sampai maut memisahkan. Ya, durasinya seumur hidup. Nah, tadi tentang sinergi, nanti kita bahas lebih lanjut. Tetapi yang kedua, tadi menjadi satu daging, intimacy. Intimacy. Intimacy adalah knowing a person in a deeper level. Mengenal seseorang dalam level yang lebih dalam lagi. Nah, perhatikan nih. Yang dunia tawarkan itu bukan intimacy. Yang dunia tawarkan itu romantisme. Okay? Yang dunia tawarkan itu romantisme. Romantisme itu beda dengan intimacy. Yeah. Romantisme beda dengan intimacy. Anda bisa menjadi romantis tanpa intimasi, bisa. Sangat bisa. Kalau didukung
dengan ambience yang enak, ada slow music, apalagi pakai piringan hitam yang jernih banget, pakai lilin, candlelight dinner, view-nya, wah, itu semua bisa menunjang suasana romantis tanpa Anda perlu intimasi. Lihat ini. Tapi kalau intimasi ada, romantisme itu gampang. Romantis beda dengan intimasi. Tapi kalau ada intimasi, untuk being romantic itu gampang. Anda bisa romantic tanpa perlu hal-hal penunjang tadi. Kalau Anda punya intimasi. Trust me. Anda bisa jadi romantic with your spouse, even tanpa lilin, tanpa piringan hitam, tanpa view gunung, dan lain sebagainya. Intimasi itu butuh pengenalan. Pengenalan butuh waktu. Romantik tidak perlu waktu. Bisa dibangun lewat suasana tadi. Oke. Yang dunia tawarkan itu adalah romantisme, bukan intimasi. Nah, tetapi dalam pernikahan yang Tuhan inginkan ada, itu adalah intimasi. Nah, supaya bisa unity, sinergi, dan intimasi, kita perlu belajar mengenal perbedaan dengan pasangan kita. Tuhan kan bilang gini, bahwa aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Kenekdo, sepadan. Nah, kenekdo itu bukan cuma sepadan, tapi juga kontras. Other side, counterpart, kontras. Makanya memang beda. Tapi beda ini tergantung saudara. Seperti kalau mau pergi, cocokin baju, saya paling gak bisa cocokin baju, suka diprotes sama Ana ya. Kadang-kadang ada orang yang bisa pakai dua warna yang beda. Pilihannya antara dua kan, jadi bagus atau jadi norak, iya kan? Saya tuh kalau disuruh pilih baju sendiri, kadang-kadang saya pikir ya biar cocok semua satu warna. Tapi Ana selalu bilang, bukan gitu yang konsepnya. Cocok itu bukannya semua satu warna dari atas sampai bawah katanya. Nah, ketika ada warna yang kontras, ada warna yang beda, pilihan kita itu memang cuma dua loh. Jadi norak atau jadi bagus, ya kan? Nah, kenekdo itu gitu. Antara jadi sinergi bagus atau jadi berantakan. Karena dua ini memang beda. Tapi kalau dua ini bisa disatukan, jadi harmoni, nah itu orangnya masuk. Anda yang suka kritik saya pakai baju. Ya. Beda warna tapi bagus. Nah, jadi dalam kontras itu justru bisa menjadikan indah. Sama alat musik band yang beda-beda ini, kalau bisa maininnya jadi harmoni enak. Tapi kalau nggak bisa berantakan banget. Ya. Pak Freddy langsung teriak, pasti stres dia kalau dengar drum main sendiri, bass main sendiri. Ya, mendingan single keyboard ya Pak ya, kalau semua kagak bisa maininnya. Nah, coba kita lihat. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Kita lihat sebentar, Amsal 24 ayat 3 dan 4. Dengan hikmat rumah didirikan, ini bait. Ini bukan cuma rumah, bisa juga diartikan sebagai keluarga. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Lalu ayat 4, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda berharga dan menarik. Jadi di sini dikatakan ada hikmat, ada kepandaian, ada pengertian. Rupanya untuk membangun satu rumah tangga yang kokoh, membangun sebuah keluarga yang kokoh, itu perlu hikmat, perlu kepandaian, ya, perlu apa? Pengertian. Yang menarik di sini tidak ada kata cinta, saudara. Tidak ada kata cinta. Yang diperlukan adalah kata Salomo bilang hikmat, kepandaian, dan pengertian. 3 hal ini bisa dipelajari. Kalau mau jujur. Kalau saya ketemu pasangan yang mau bercerai, hampir semuanya mereka, kalau ditanya jujur, mereka akan bilang begini, sebenarnya sih pastor, saya masih cinta. Bagaimanapun kita punya anak, kita pernah melewati tahun-tahun panjang bersama. Kalau mau jujur, kita masih cinta, tapi kita udah gak bisa lagi. Nah itu dia, itu dia. Masih cinta sih, tapi udah gak bisa lagi. Memang cinta itu gak cukup.
untuk mempertahankan sebuah rumah tangga yang kokoh, yang belum menikah, yang rencana mau menikah. Kalau modalmu masuk ke pernikahan cuman yang namanya cinta, nanti orang-orang yang sudah menikah puluhan tahun akan bilang makan tuh cinta. Percayalah, you need more than that. Anda perlu hal lain selain cinta. Cinta tidak akan bisa untuk membuat pernikahan Anda kokoh, unity. Tapi kalau Anda punya hikmat, Anda punya kepandaian, Anda punya pengertian, cinta itu Anda bisa pelihara. Itu pasti. Orang yang kehilangan cintanya karena dia tidak tahu how to maintain it. Dia tidak tahu bagaimana untuk mempertahankan itu. Nah, 3 hal ini, hikmat, pengertian, kepandaian, ini hal yang dipelajari. Cinta itu bisa datang lewat emosional, tapi kalau hikmat, pengertian, dan kepandaian itu nggak bisa datang dari emosional. Itu perlu dipelajari, perlu waktu di sana. Nah, kenekdo tadi yang berbeda, apa aja yang beda saudara? Yang memang perlu kita pelajari. Coba yang pertama adalah sistem otak kita beda. Coba lihat gambar. Nah, ini ada satu gambar. Nah, oke. Ada gambar atas dan bawah. Ini adalah scan otak wanita dan pria. Nah, menurut saudara, scan otak pria yang mana? Siapa yang bilang scan otak pria yang atas? Boleh angkat tangan. Siapa yang bilang scan otak pria yang bawah? Boleh angkat tangan. Oke. Leon jangan angkat tangan dua-duanya. Oke. Scan otak pria itu yang atas, saudara. Lihat ya, ada kolomnya naik turun. Masih satu arah. Kalau yang bawah ini wanita, siksak. Dia bisa dari sini. Wah, pokoknya dia bisa kemana-mana. Makanya wanita itu lebih mudah multitasking. Dia sambil ngajarin anaknya, matanya sambil nonton drama Korea, sambil tungguin masakan yang mau mateng, kuping satunya masih bisa nguping pembicaraan suaminya. Itu wanita. Dia bisa semua. Kalau pria tidak bisa. Sistem otak yang beda juga membuat pandangan mata pria itu lebih sempit. Makanya pria paling susah nyari barang. Ayo pria di sini. Saya jujur, saya paling susah cari barang. Orang-orang yang sering di rumah saya tahu ya. Saya tuh kalau nyari sesuatu, saya mesti tanya istri saya. Kita punya inside jokes ya. Ya saudara jangan tahu deh. Oke dah. Bolehlah tahu karena ini keluarga. Saya tuh suka gini. Yang kamu umpetin di mana? Gitu. Umpetin bilang. Enggak, itu bercanda aja saudara ya. You need an inside jokes untuk spice up your marriage. Ya. Anda perlu jokes-jokes yang ya cukup Anda berdua yang tahu lah. Untuk spice up your marriage. Nah lalu istri saya pasti akan jawab. Masa nggak lihat sih? Itu ada di situ lu, mana nggak ada. Sampai dia bilang, kayaknya semua mesti kamu kalungin taruh depan matamu ya. Kalau semua barang dikalungin susah juga. Pernah lihat pria cari barang di laci? Atau di kulkas? Kulkas kan pintunya sempit. Tapi kalau pria yang cari, dia pasti apa begini-begini. Nggak ada. Nanti kalau istrinya datang gitu buka, nih langsung. Nah, karena pandangan wanita itu luas saudara. Kalau pria memang sempit pandangannya. Lalu, cara simpen data dalam otaknya, pria dan wanita juga beda. Kalau pria itu kayak filing kabinet, semua tersusun rapi. Storage-nya tuh rapi di otak. Kalau wanita itu kayak komputer yang download, semuanya terdownload. Makanya begini. Ini praktisnya gini, contohnya gini. Kalau wanita disakiti oleh perasaan, oleh perkataan pasangannya, misalnya pertama disakiti waktu lagi makan keluarga sama keluarga suaminya. Dia disakiti nih. Ini satu kejadian.
Nanti berapa lama kemudian, waktu lagi depan anak-anak misalnya ya, lagi bahas anak-anak, ada perkataan suaminya yang menyakiti hatinya. Persis rasanya seperti ketika makan keluarga. 2 kejadian. Nanti 3 kejadian, ada kejadian ketiga. Mungkin lagi olahraga bareng atau pelayanan, ada perkataan suaminya lagi yang nyakitin, yang rasanya sama. Seperti dia merasa disakiti ketika makan keluarga, ketika sama anak-anak. Ini nanti sekali keluar, ini semuanya bisa keluar. Padahal kejadiannya gak ada hubungan. Nanti tiba-tiba suaminya bingung, loh lu kok jadi sambung-sambungin sama yang itu? Enggak, karena memang sistem otak wanita tuh begitu. Dia ngeling langsung, rasanya tuh ngeling. Yang A, B, C semua karena rasanya sama, ngeling langsung terdownload sedot semua. Kalau pria tidak, beda. Nah jadi perbedaan sistem ini itu yang perlu kita pelajari. Memang kita beda. Kalau kita tidak bisa pelajarinya, kita sulit untuk yang namanya jadi sinergi. Lalu cara komunikasi pria dan wanita juga beda. Wanita bercerita untuk perasaannya diketahui. Kalau pria bercerita untuk dibantu dicarikan solusi. Nah, saya harus jujur sama saudara. Saya tuh bertahun-tahun mikir loh, tapi saya belajar terus, saya tuh baru ngerti sekarang. Kadangkala anak tuh bilang, kamu kok gak dengerin aku sih? Padahal saya udah kasih kuping saya dengerin. Tapi dia merasa tidak didengarkan. Saya tahu, rupanya begini saudara, gini. Kalau wanita bercerita, misalnya gini. Tadi tuh supir gimana sih? Selalu jemput anak telat. Kalau pria, bawaannya tuh buru-buru mau kasih solusi. Ganti aja supirnya. Cepet kan? Solusinya cepet memang. Ya udah ganti aja. Tapi buat wanita, kamu kok nggak dengerin aku sih? Nah itu, salah respon masalahnya. Makanya yang pria-pria, kalau wanita lagi ngomong begitu, kita nggak usah kasih solusi. Kita cukup bilang, gitu ya, nggak bener tuh orang emang. Salah dia, wah emang ini orang. Gimana sih tuh? Nah, itu wanita langsung merasa, gua didengerin. Dia tidak butuh solusi, dia hanya perlu diketahui perasaannya dan Anda kasih afirmasi. Emang rese tuh orang. Nah, udah senang dia. You don't have to give any solution. Dia itu lagi tidak butuh solusi, dia hanya perlu diketahui perasaannya. Lalu pelajari bobot pasangan kita. Setiap orang tuh punya bobot yang beda-beda. Bobot di sini bukan berat badan, bukan. Bobot di sini tuh gini. Ada orang yang bobotnya berat kalau Anda ngomongin tentang keluarganya. Anda mau bahas papa mamanya, adik kakaknya, buat dia tuh bobotnya berat. Ada orang yang bobotnya berat kalau bahas tentang keuangan misalnya. Tapi buat si B, kalau keuangan itu bobotnya enteng. Saya orang yang bobotnya sangat enteng kalau bahas tentang keuangan. Saya tidak pernah anggap keuangan itu is a big deal. Tapi buat saya yang bobot paling berat adalah kalau bahas pelayanan. Jadi kalau Anda mau kritik pelayanan saya, dia harus cari waktu yang baik. Nah, intinya kalau kita bicara dengan pasangan kita, kalau kita tahu mau bicara yang bobotnya berat, kita harus cari waktu yang baik. Nah, setiap orang itu punya bobot yang berat tuh beda-beda. Nah, makanya Anda harus belajar. Di mana sih bobot pasanganku yang berat? Makanya memang iya, keluarga yang bisa sinergi itu bukan dengan cinta, hikmat, pengertian, dan kepandaian. And you have to learn. And never stop learning. Memang susah saudara ya. Makanya Paulus bilang, 1 Korintus 7 ayat 28. Ini ada 2 versi.
Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahanmu itu. Coba lihat versi The Message. But there is certainly no sin in getting married, whether you are virgin or not. All I am saying is that when you marry, you take ini. On apa? Additional stress. Ini kata Paulus. Yang belum married masih mau kawin? Siap-siap, ada additional stress. But, kalau saudara bisa memainkannya, you can enjoy it. Memang sulit, tapi bisa kalau kita mau belajar. Makanya, ini betul sekali apa yang Paulus bilang, memang ada additional stress. Dengar baik, karena pernikahan pasti ada masalah. Nggak peduli seberapa diurapi Anda, pasti pernikahanmu pasti akan menjumpai masalah. Tidak peduli siapapun dia, pendeta kah, bukan pendeta kah, jemaatnya banyak, sedikit. Mau Anda manusia paling diurapi Tuhan, sampai Anda lewat cicak pun rebah, nggak peduli, pernikahanmu pasti ada masalah. That's why kita harus tahu cara memainkannya. Makanya komitmen dalam pernikahan, saya baca di buku, it's like a roller coaster. Kayak naik roller coaster, tahu ya kalau naik jet coaster ya. Anda antri panjang, wah kalau di wahana-wahana di Universal Studio, di Movie World, wah kalau di Brisbane situ ada Superman Escape yang dulu pernah jadi roller coaster yang paling kencang. Karena dia jatuhnya 180 derajat. Saya pernah mau naik itu, kita antri lama banget. But you know what? Begitu Anda naik ke situ, sabuk pengaman klik, you have to finish it. Mau di tengah-tengah, Anda muntah kek, mual kek, you can't stop. You have to finish it until it stops. Komitmen dalam pernikahan gitu. Anda yakin mau antri panjang ini? Ada additional stress? Tapi sekali Anda masuk, it's like a click on a roller coaster, Anda harus menyelesaikannya. Mau di tengah-tengah, tunggu, gue mual nih, pusing nih. Nggak peduli, roller coaster akan tetap jalan. Atau, pernikahan itu juga kayak orang bikin tato. Di buku yang saya pelajari itu kayak orang bikin tato. Tahu bikin tato ya? Anda bikin tato. Misalnya nama pasanganmu Bella. Misalnya Bella. Anda bikin tato. Baru BE, Anda berdarah-darah. Sakit banget, Anda nggak kuat. Will you stop it? Kalau Anda stopin, tulisannya bukan Bella, tapi B. Dan ketika Anda ketemu orang akan tanya, itu kenapa tulisannya B? Divorce always needs a lot of explanation. Itu udah pasti. Ketika Anda tato, Anda nggak selesaikan itu, dari Bella cuman B, orang pasti tanya, kenapa itu B? Anda mesti jelasin terus. It seems. Orang yang memutuskan untuk bercerai selalu meninggalkan, memerlukan banyak penjelasan. Anda harus jelaskan terus kenapa bercerai. Oh iya ini gini. It seems. Lots of explanation to do. Kalau ini tidak diselesaikan. So, yang pertama tadi komitmen pada pasangan. Fokus pada kelebihan pasanganmu, bukan pada kekurangannya. Kekurangan pasangan kita harus kita terima dan dorong untuk diperbaiki. Didorong, bukan buat dicela. Saudara, kalau mau cari orang, semua siapapun dia, pasti ada kurangnya. Kalau saudara sibuk ngeliatin kekurangan pasanganmu, pasti ada kurangnya. Saya belajar dari Pak Penatua Suranta, ini kata-kata hikmat dari sorga nih pasti ya. Beliau bilang gini katanya, orang itu jangan sibuk jadi wasit. Wah, saya belajar banget tuh. Kalau wasit itu di pertandingan sibuknya nyariin salah. Siapa pemain yang bikin pelanggaran? Siapa yang bikin salah? Tapi dalam game, dalam berkeluarga, Anda bukan jadi wasit. Anda harusnya jadi pelatih katanya. Melihat kekurangan
then you improve it. Anda perbaiki. Tapi masalahnya banyak orang senangnya jadi wasit. Di tengah-tengah pelayanan senangnya jadi wasit. Cuman ngeliatin siapa yang salah nih, siapa yang kurang nih. Nah. Terima pasanganmu. Dorong. Ada hal-hal yang memang sifatnya tension atau ketegangan, menyangkut preference, gaya kepribadian, Anda tidak bisa ubah itu. Dia punya preference dia sendiri. Ya. Yang kedua, terakhir, kita perlu komitmen untuk mempersiapkan anak. Ya. Komitmen mempersiapkan anak. Banyak orang siapkan fasilitas, siapkan jalan buat anaknya, tapi tidak mempersiapkan pribadi anaknya itu sendiri. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Yang harus dipersiapkan tuh pribadi anaknya. Tapi banyak orang yang dia sibuk fasilitasnya, jalannya, tapi dia nggak siapin pribadinya. Ingat di khotbah saya tentang hati bulan lalu? Salomo bilang begini kan di Amsal 23 ayat 1 sampai 4. Nah, coba deh kita ulang, buka lagi, sekali lagi ya. Mungkin ada yang nggak ingat atau yang nggak datang dan belum dengar. Amsal 23 ayat 1 sampai 4. Ini yang Salomo bilang. Yuk, Amsal 23 1 sampai 4. Bisa? Oke. Oh sorry, Amsal 4. Amsal 4. Dari ayat 1 sampai 4. Bukan Amsal 23, Amsal 4. Amsal pasal yang keempat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah engkau meninggalkan petunjukku. Salomo lagi cerita dan dia mau meneruskan lagi ilmu yang baik ini. Ayat 3, ilmu ini dia dapat ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sama Daud sebagai anak lemah dan anak tunggal dari ibuku. Dia dibesarkan oleh Batsheba, dia memang anak tunggal, dia tinggal sama Daud. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Rupanya ada satu ilmu yang Daud ajarin sama Salomo. Ilmu itu bukan ilmu politik, bukan ilmu dagang, bukan ilmu perang. Ilmu itu namanya ilmu hati. Ilmu hati itu yang isinya memegang petunjuk-petunjuk Tuhan, memegang Taurat Tuhan, memegang firman Tuhan. Itulah yang dikatakan kitab Ulangan. Harus kau ajarkan anak-anakmu berulang-ulang. Lagi duduk, lagi jalan-jalan, lagi makan. Kau ajarkan berulang-ulang. Banyak orang tua siapkan jalan, siapkan fasilitas, siapkan warisan buat anak-anaknya. Tapi gak pernah siapkan legacy dalam hidup anak-anaknya. Kita perlu punya komitmen yang satu ini. Mempersiapkan sebuah legacy buat anak-anak kita. Mempersiapkan sebuah warisan iman, ilmu hati tadi. Dan teladan adalah bentuk warisan dan pengajaran terbaik dari orang tua kepada anak-anaknya. Sebab orang tua adalah mesin fotokopi dari anak-anaknya. Cara kita memperlakukan pegawai, pembantu rumah tangga, berinteraksi dengan teman, dengan semuanya, itu akan sangat mengajarkan kepada anak kita bagaimana dia harus men-treat sesamanya. If you don't put respect kepada pegawaimu, pembantumu, jangan harap anak-anakmu juga bisa put respect on them. Dan itu akan kebawa nanti. Maka teladan kehidupan adalah warisan iman, ilmu hati terbaik yang Anda bisa ajarkan kepada anak-anakmu. Dia hanya mengkopi Anda. Maka selalu saya bilang sebenarnya gampang banget kok untuk spot on ya
di apa misalnya di TK atau di sekolahan atau di kelas, Anda bisa ngeliat kurang lebih gambaran rumah tangga seseorang dari anaknya. I'm serious. Kalau anaknya jerit-jerit terus, tidak terkendali, ya kemungkinan besar ya memang kondisi rumahnya tuh seperti itu. Saya suka bilang seperti hutan hidup. Ya. Most likely seperti itu. Sebab anak hanya mengkopi saja. Anak itu hanya mengkopi saja apa yang orang tuanya lakukan. Itu sebabnya kita perlu punya komitmen mempersiapkan anak kita. Kita tidak bisa cuma nyuruh anak kita berubah, tapi kitanya nggak berubah. Maka kita siapkan diri kita dulu dong, jadi teladan. Dengan cara itu, kita baru bisa mempersiapkan anak-anak kita. Kalau Anda mencintai Tuhan, melayani Tuhan, dan anak-anakmu dari kecil melihat hal tersebut, dia pasti akan mengikuti jejak itu. Saya suka bilang, I put so much respect sama Pak Kim Leong yang tadi membawakan renungan. Ibu Rati bercerita dari dulu, dari masih naik motor, bawa 2 anak boncengan demi pelayanan sekolah minggu. Saya nggak aneh kalau hari ini anak-anaknya membela pelayanan juga luar biasa. Sebab orang tuanya kasih contoh. Nah, kalau ada anak-anak kita yang terlanjur udah gede, kitanya belum sempat beri contoh, jangan nyerah. Better start now daripada tidak pernah mulai sama sekali. Oke? Kita jangan lihat, wah anak-anaknya Pak Kim Leong, dia mulainya dari awal sih, gue udah telat nih, ya udahlah tanggung. Ya jangan gitu mikirnya. Lebih baik kita mulai sekarang, kasih contoh buat anak-anak kita. Tidak ada kata terlambat. Ya, komitmen belajar tentang pasanganmu, komitmen untuk mempersiapkan anak-anakmu. Amin. Kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Ya. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi kami semua diingatkan pada pagi hari ini, ketika kami masuk ke dalam pernikahan, kami menyerahkan diri kepada institusi yang Tuhan sendiri dirikan. Dan dalam keluarga itu Tuhan berikan kami satu kepercayaan, tanggung jawab pengelolaan. Dan tanggung jawab ini sangat berharga karena gambar Tuhan dimultiplikasi di sana. Ada wajah Tuhan yang Tuhan percayakan di dalamnya. Ada kuasa Tuhan yang Tuhan percayakan. Itu sebabnya kami tidak mau berhenti belajar. Kami tidak mau berhenti belajar untuk hidup kami, untuk keluarga kami, untuk pasangan kami. Kami mau komitmen ulang pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau lihat hati yang lembut, hati yang terbuka pada pagi hari ini. Hati yang berkata, Tuhan tolong keluargaku. Tuhan tolong. Kalau mau jujur, kami diambang kehancuran, kami diambang perceraian. Tapi pagi ini kami dengar firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya kasih karunia Tuhan yang membalut. Kasih karunia Tuhan yang memberikan kelepasan, kelegaan. Dan kami mau belajar lagi, mau membangun lagi. Tidak ada kata terlambat. Tuhan yang pulihkan hubungan-hubungan suami istri yang mulai retak. Bagi mereka yang belum menikah, Tuhan yang mempersiapkan. Tidak bisa dengan modal cinta untuk masuk dalam pernikahan. You have to learn. And God must be involved on it. Tuhan paradigma pernikahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mampukan kami untuk kami boleh jadi teladan buat anak-anak kami. Ampuni kami kalau kami hanya sibuk menyiapkan warisan, batangan emas, bisnis usaha untuk dijalankan. Tapi kami lalai memberikan ilmu hati. Kami lalai mempersiapkan anak-anak kami, pribadinya, untuk mereka bisa berjalan dalam terang firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami melupakan hal yang paling penting. Terima kasih Tuhan. Berikan kami anugerah Tuhan untuk bisa menghidupi kebenaran firman-Mu ini. Kuasa untuk menghidupinya. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Happy Sunday, God bless you all.